Bab 3321-3325. Tapi, kata-kata si Yeqing berubah saat ini. Ada pengecualian untuk semuanya. Ketika si Yeqing mengatakan ini, Mu Yundun sangat senang. Apa yang membuatmu senang? Si Yeqing memandang Mu Yun dan berkata dengan alis, dengan pengecualian, tidak masalah bagimu. Batuk. Mu Yun terbatuk. Si Yeqing hanya melanjutkan, Istana 4 Yuan, istana utama telah dibagi menjadi 4 sisi, dan tidak ada yang baik. Hanya ada 4 istana, Istana Tian Yuan, Istana Di Yuan, Istana Xuan Yuan, dan Istana Huang Yuan. Kepala dari 4 istana semuanya setingkat dewa dunia. Mungkin beberapa harta dari 4 atau 5 tingkat akan tertinggal. Sepertinya ada hal yang baik. Tapi murid dari 3 partai lainnya tidak mudah diprovokasi. Kamu terlihat perkasa sekarang, tapi sungguh, dibandingkan dengan 3 partai lainnya, Qi Han dan mereka bukanlah lawan yang terlalu kuat. Mu Yun mendengarkan. Lawanmu adalah murid dari keluarga Mo, Sekte Guiyuan, dan Sekte Jinglei. Terutama keluarga Mo, kata si Yeqing sambil tersenyum, bagaimanapun, keluarga Mo adalah keluarga kuno, bukan sekte atau perguruan tinggi, jadi yang kami perhatikan dalam menumbuhkan murid bukanlah keadilan, tetapi untuk menumbuhkan murid top. Kali ini, banyak orang harus menerobos ranah orang suci batas dalam jejak rahasia, dan mungkin ada 1 atau bahkan 2 murid orang suci batas. Menghadapi kata-kata si Yeqing, dia tidak punya ide untuk mundur. Sebaliknya, rasa perang muncul di hatinya. Dunia suci. Dia masih memikirkan bagaimana cara menerobos. Apakah di lautan guntur atau ke tebing yang duduk. Sekarang, tidak perlu. Jejak rahasia. Mu Yun selalu menyukainya. Terima kasih atas instruksimu. Jalan napas Mu Yun Ke. Jangan panggil aku penatua di masa depan. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, saya akan meninggalkan rumah sakit kemanusiaan. Elder Si, aku akan memasuki halaman putra, menjadi putra dan menangani hal-hal selanjutnya. Si Yeqing memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun, sebaiknya kamu bergegas. Hanya dalam beberapa tahun, Raja Dunia akan tiba di Kaisar Dunia. Jika kamu dapat terus mempertahankannya, manajemen senior rumah sakit Yuding akan memperhatikan Anda. Terobos ranah orang suci secepat mungkin, jangkau orang suci secepat mungkin, dan jadilah putra. Hanya di wilayah Donghua ini kamu bisa melihat lebih jauh. Lagi pula, jika saatnya tiba dan kamu menjadi pemimpin dunia, kamu akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menunggumu. Mata Mu Yun bergerak dan menatap si Yeqing dengan mata membara. Jangan tanya aku tidak begitu jelas sekarang. Si Yeqing berkata sambil tersenyum, tetapi pada akhirnya, jangan menunda terlalu lama, jika tidak, Anda mungkin kehilangan hal-hal besar. Mendengar ini, mata Mu Yun sedikit penasaran. Masalah besar apa? Si Yeqing tersenyum dan berjalan ke tubuh Mu Yun. Jari giok dengan lembut terulur, memprovokasi rahang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, dengan bakatmu, aku tidak bisa memikirkan 100 tahun. Seharusnya tidak sulit untuk mencapai Jisun. Pada saat itu, kamu dan aku mungkin bisa bertarung berdampingan. Dengan sedikit senyum, si Yeqing berkata, baiklah, persiapkan dengan hati-hati. Lebih baik, aku masih menunggumu. Sosok si Yeqing perlahan pergi. Saat ini, Mu Yun memiliki sentuhan harapan di matanya. Retak. Baginya, mengumpulkan pakaian dunia tidaklah sulit. Tapi untuk saat ini, dunia menghargai dunia, atau tidak memikirkannya dulu. Apakah prioritas utama? Alam suci dunia memadatkan pakaian jiwa dan menutupi permukaan jiwa, seperti halnya Kaisar Dunia memadatkan pakaian dunia. Namun, jiwa pejuang selalu menjadi prioritas utama. Mantel jiwa ini lebih dari sekedar menutupi jiwa. Ada kemampuan, pertahanan yang kuat untuk seluruh tubuh prajurit, dan yang terpenting, kekuatan serangan prajurit juga berlipat ganda. Pergi dan dapatkan identitas master susunan batas tingkat kedua terlebih dahulu. Pada saat ini, Mu Yun meninggalkan halamannya. Uji coba Ji Huang telah menyebar ke seluruh rumah sakit kemanusiaan. Semua murid Kaisar Dunia sangat bersemangat. Umumnya, cobaan semacam ini, pilih, tapi penuh dengan tempat magis. Apalagi jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mengubah takdir Anda. Banyak murid kerajaan dunia juga mulai bekerja keras untuk mencapai kerajaan Raja Dunia. Mu Yun, di sisi lain, berhasil lulus ujian divisi susunan batas tingkat kedua dan menjadi divisi susunan batas tingkat kedua yang sebenarnya.
Meng Zui tiba di menara pencerahan dari waktu ke waktu dan memasuki kuburan guntur untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Dia sudah mulai mengumpulkan pakaian jiwa, tapi dia belum berhasil. Adapun Xie Qing, saya belum pernah melihatnya selama ini. Dalam hal ini, Xie Yuyin menemukan Mu Yun dan banyak mengeluh. Li Qingsui juga menghilang bersama Xie Qing. Mereka terlalu sering bertemu akhir-akhir ini. Dalam hal ini, Mu Yun hanya bisa tersenyum pahit. Tapi aku tidak peduli. Xie Qing memiliki pemahaman dan cara berlatih sendiri. Meski naga itu bejat, dia bukan tipe orang yang membuatnya pusing. Rumah sakit kemanusiaan menjadi hidup secara bertahap, dan banyak murid yang tertutup juga keluar satu demi satu. Pada hari ini, seorang murid keluar dari loteng seorang murid Ji Huang. Kakak Liu. Di halaman loteng, beberapa sosok telah lama menunggu dengan tenang. Pria muda itu memandangi beberapa orang dan mengangguk. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi ketika saya tutup? Beberapa murid melihat saya dan saya melihat Anda. Akhirnya, salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, benar. Baru-baru ini, ada 3 karakter luar biasa di rumah sakit kemanusiaan, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui. Ketiga orang ini punya cerita. Murid itu berbicara dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, pemuda itu sedikit tercengang dan berkata, Qi Han, Su Huan dan Wen Hongxuan, ketiga orang ini pasti 10 kekuatan teratas di rumah sakit kemanusiaan. Mereka akan takut. Kakak Liu tidak tahu. Ketiganya tidak fatal. Menarik. Saya Liu Xiangsheng. Saya ingin melihat siapa dia. Beberapa murid menertawakan pidato itu. Ada banyak liga murid di rumah sakit kemanusiaan. Namun, tidak semua Tianjiao suka membentuk aliansi murid. Ini adalah pemimpin Yu Feng. Namun, selain beberapa orang, ada juga beberapa orang terpandang di rumah sakit kemanusiaan tersebut. Liu Xiangsheng adalah salah satunya. Ada puluhan ribu orang di dunia rumah sakit kemanusiaan, dan ada juga ribuan orang di dunia ratu. Namun, sebagai ratu dunia, ranahnya umum, dan jarak efektivitas tempurnya sangat besar. Misalnya, Qi Han dan Su Huan lebih buruk dari Liu Xiangsheng. Keluarnya kakak laki-laki Liu kali ini juga untuk persidangan kaisar. Seorang murid adalah tamu. Ya, Liu Xiangsheng mengangguk dan berkata, ujian murid sangat penting, belum lagi 4 sisi. Saya juga sangat menantikan sidang ini. Dalam ujian, hancurkan dunia suci dan tunjukkan kekuatanmu. Di masa depan, apakah kamu memasuki Tiandao Yuan atau halaman terowongan, kamu akan memiliki awal yang baik. Mendengar ini, beberapa murid semuanya memuji. Du Yue, Su Fanglin, Ye Yan. Ketiga orang ini, tidak ada berita. Liu Xiangsheng bertanya. Ketiga orang ini dikatakan telah lulus. Lagi pula, seperti yang dikatakan saudara Liu, tes ini tidak biasa, dan semua orang masih sangat tertarik. Seorang murid berkata dengan hormat. Sangat baik. Liu Xiangsheng berkata sambil tersenyum, Du Yue, Su Fanglin dan Ye Yan adalah lawanku. Apakah Qi Han atau Qi Feng, orang-orang ini tidak layak disebut. Saya berharap saudara Liu kembali dengan penuh kemenangan. Beberapa murid semuanya menyanjung. Dengan berita tentang pengadilan kaisar, itu telah menyebar lebih luas, dan kuil Tao Rakyat lebih hidup dari sebelumnya. Lagi pula, di masa lalu, banyak murid Ji Huang ditutup. Kali ini, beritanya menyebar, dan banyak orang berebut untuk keluar dari celah tersebut dan membuat persiapan penuh satu demi satu. Di dalam gerbang, kediaman Mu Yun saat ini telah dipindahkan ke halaman divisi susunan batas tingkat kedua. Saat ini, di halaman, 2 sosok berdiri di lapangan uji. Perhatikan baik-baik, itu adalah Mu Yun dan Xie Yuyin. Elder Martial Sister Xie, susunan 10.000 elang adalah salah satu yang paling berbahaya di susunan batas sekunder. Kakak perempuan Si berkata, bisakah kamu menolaknya? Mu Yun tersenyum. Remehkan aku. Sudah berapa lama kamu berada di divisi susunan batas level 2? Ujung jari Xie Yuyin, garis batas memadat dan berkata sambil tersenyum, lihat. Bersenandung. Tiba-tiba, di depan Xie Yuyin, ribuan garis batas berkumpul. Saat garis batas bertemu, tubuh Xie Yuyin terlihat semakin halus saat ini. Asap menghancurkan susunan hati. Mu Yun tersenyum, ini menarik. Susunan Wan Yingxia lebih baik dalam membunuh dan memotong, tetapi susunan penghancur asap lebih membingungkan. Kalau begitu, cobalah. Boom! Dalam sekejap, 2 susunan batas bertabrakan. Selama periode ini, ujung jari dan garis batas mereka tidak hilang sama sekali. Di medan uji,
Kekuatan batas berfluktuasi dengan hebat dan menyapu. Untungnya, tempat pengujian diblokir oleh larik terbatas untuk mencegah kerusakan. Kalau tidak, halaman itu akan hancur. Elder Martial Sister Xie, sepertinya giliranmu untuk memanggilku Brother Priest di masa depan. Mu Yun, pada saat ini, susunan bergerak keluar untuk menekan pecahnya Xie Yuyin. Apa yang menurutmu sangat indah? Xie Yuyin jatuh dan melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, arai besar tersapu. Susunan hujan hutan batu. Dengan seruan rendah, 1000 garis batas meledak dalam 1000 garis batas dalam sekejap. 2000 garis batas. Divisi arai batas level 3. Pola batas divisi larik batas level 3 adalah dari 101 hingga 1/10.000. Xie Yuyin menggandakan pola batas dalam waktu singkat dan mencapai 2000. Susunan hujan hutan batu, susunan batas 3 tingkat. Begitu susunan keluar, batu-batu besar menumpuk di langit menjadi hutan batu, dan di antara hutan batu, gerimis turun di udara. Aku kalah, aku kalah. Mu Yun memohon belas kasihan saat ini dan berkata, kamu telah menjadi master arai batas level 3. Keterampilan arai apa yang kamu bandingkan? Itu tidak akan berhasil. Xie Yuyin berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat bagaimana keefektifan pertempuran Mu Yun, yang dapat membunuh Gui. Kata-kata itu jatuh, dan Xie Yuyin meninjunya secara langsung. Pola batas pecah. Di hutan batu, batu-batu besar berguncang, dan gerimis berubah menjadi panah hujan, membunuh Mu Yun satu persatu. Pada saat ini, wajah Mu Yun berubah. Benar-benar, kalau begitu, cobalah. 10.000 Yuan tinju 0. Satu pukulan, langsung keluar. Boom, panah hujan runtuh, hutan batu berguncang, dan tubuh Xie Yuyin bergetar saat ini. Seberapa kuat? Wajah Xie Yuyin sedikit berubah. Tinju Mu Yun terlihat sederhana, tapi tidak sederhana. Kekuatan tinju tampaknya mengembun ke suatu titik. Apakah kesatuan kekuatan? Sangat kuat. 10.000 Yuan dunia 0 telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, hujan pedang runtuh, sudut hutan batu runtuh, dan Mu Yun muncul di luar susunan batas. Saat ini, Xie Yuyin kehabisan napas dan berfluktuasi di depannya. Formula dunia macam apa kamu? Formula dunia kelas 2. Ini sangat eksplosif. Xie Yuyin berkata, dengan heran. Mu Yun tersenyum tanpa berkata apa-apa. Rumus Wan Yuan kembali ke surga diciptakan oleh Dewa Kuno Yuan Hao. Di dalam formula, itu secara alami termasuk dalam keberadaan teratas. Kekuatan 10.000 Yuan. Jalan menuju surga dan bumi. Jilid kedua ini, 3 jenis. Jenis pertama, pakaian batas 10.000 Yuan, pertahanan utama. Gerakan kedua dan ketiga dari telapak tangan 0 dunia 10.000 Yuan dan tinju 0 dunia 10.000 Yuan tampaknya hanya satu gerakan tinju, telapak tangan. Tapi sebenarnya, kekuatannya sangat sombong. Makan di seluruh langit. Menurut perkiraan Mu Yun, membunuh Qi Han, Su Huan dan Wen Hongxuan bukanlah masalah. Jangan bilang tarik ke bawah. Melihat ekspresi Xie Yuyin, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kakak bela diri Xie, diam-diam tiba di divisi susunan batas tingkat ketiga. Apakah kamu tidak mentraktirku? Ada banyak makanan lezat di restoran kemanusiaan di rumah sakit kemanusiaan kita. Sayangnya, mereka semua menginginkan koin giok, tut-tut. Petik 2. Aku sudah lama berlatih denganmu. Seharusnya tidak. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum, oke. Mereka berjalan berdampingan dan meninggalkan halaman. Suara hujan. Di luar pintu, beberapa sosok lewat saat ini. Kepala pria, melihat Xie Yuyin, langsung tampak bahagia dan bergegas maju. Ye Yan. Melihat pengunjung itu, Xie Yuyin mengangkat alisnya. Apakah kamu keluar? Ya, ujian Kaisar Dunia sudah dekat. Aku juga keluar untuk bernafas dan mengambil kesempatan ini untuk mencapai alam suci dunia. Ye Yan mengenakan pakaian bela diri yang kuat, menempel di tubuhnya yang ramping, dan rambutnya memiliki mahkota sanggul. Dia terlihat seperti itu. Namun, berdiri di depan Mu Yun dan Xie Yuyin memberi Mu Yun perasaan yang kuat. Yuyin, kita akan membentuk tim untuk bekerja sama selama persidangan. Lagi pula, kali ini ada Sekte Jinglei, Sekte Guiyuan, dan keluargamu. Ikutlah denganku, aku bisa melindungimu. Mu Yundun tahu saat mendengar ini. Ye Yan menyukai Xie Yuyin. Memahami ini, Mu Yun diam-diam mundur selama beberapa menit. Tapi Xie Yuyin tersenyum saat mendengar ini. Dia meraih lengan Mu Yun di sisinya dan memeluk tangannya.
Tubuhnya dekat dengan Mu Yun. Langkah ini membuat Mu Yun langsung tertegun. Terima kasih banyak, tapi aku telah menemukan saudara pendeta untuk bergabung denganku. Saudara pendeta akan melindungiku. Benar bukan, saudara pendeta? Xie Yuyin menatap Mu Yun, dengan senyum mengancam di mulutnya. Haha, ya, ya. Melihat ekspresi jelek dan dingin Ye Yan, Mu Yun tidak berdaya. Sepertinya saya telah menyinggung orang lain. Ye Yan, tidak apa-apa. Ayo pergi dulu. Saudara pendeta akan membawaku ke restoran kemanusiaan dan makan besar. Xie Yuyin tersenyum polos. Kemudian mereka memegang lengan Mu Yun dengan erat dan pergi bersama. Melihat punggung kedua orang itu pergi, ekspresi Ye Yan berangsur-angsur mengeras. Kakak bela diri kamu, apakah kita masih akan makan malam? Selidiki untukku, apa asal-usul Mu Yun ini? Ye Yan berkata dengan dingin. Seorang murid buru-buru berkata, jangan selidiki. Putra ini adalah Mu Yun yang bertemu dengan 3 orang dan pemain catur beberapa waktu lalu. Petik 2. Itu dia. Dia cukup gila. Awalnya, kupikir saingannya hanyalah Wen Hongxuan. Tanpa diduga, bocah ini masuk. Mu Yun, aku ingat kamu. Pada saat yang sama, Xie Yuyin memegang erat lengan Mu Yun dengan kedua tangan, dan mereka pergi bersama. Xie Yuyin berbisik, tidak ada yang mengikuti. Tidak, Ho. Xie Yuyin menghela napas lega dan berkata, Ye Yan ini lebih sulit dihadapi daripada Wen Hongxuan itu. Sebagai upaya terakhir, aku akan membawamu sebagai tameng. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Perisai ini sangat berharga. Lagi pula, masih sangat nyaman. Kata-kata itu jatuh, dan wajah Xie Yuyin berubah. Aku memegang lengan Mu Yun dengan kuat, dan tubuhku dekat dengan Mu Yun. Aku terlalu bersemangat sekarang, dan aku tidak merasakan siku Mu Yun di dadaku sampai sekarang. Ah! Dengan teriakan, Xie Yuyin segera melepaskannya. Mu Yun tersenyum saat ini. Penggembala tua. Teriakan terdengar. Xie Qing dan Li Qingsui berkumpul. Melihat angin musim semi Xie Qing yang bahagia, Mu Yun melirik. Gembala tua, gembala tua. Xie Qing tertawa dan berkata, waktu percobaan ditentukan. 1 bulan kemudian, para murid dari alam Jihuang akan berangkat ke rumah sakit kemanusiaan. Kali ini, pemimpinnya adalah Presiden Akademi Tiandao, Presiden Tianze, Presiden Akademi Terowongan, Presiden Divan, dan semua tetua. Kedua orang ini adalah wilayah Tuhan. Yang mulia, orang kuat yang melampaui tingkat orang suci, rasa hormat, dan Tuhan. Di halaman Yuding, penguasa dunia adalah milik eksistensi teratas. Ketika orang-orang kudus mencapai alam Tuhan, mereka dapat menjadi tetua kehormatan dan menikmati perlakuan terbaik. Tetua tingkat tinggi di halaman Yuding adalah ranah penguasa dunia. Di dalam kekuatan kelas 2, penguasa dunia adalah kekuatan teratas dan kunci kemakmuran. Jika ada orang yang kuat di tingkat dominan, kekuatan kelas 1 dapat berkembang menuju kekuatan kelas 1. Secara alami, jalan ini tidak sesederhana itu. Lagi pula, untuk menjadi kekuatan kelas 1, Anda membutuhkan lebih dari sekadar munculnya orang-orang kuat di level dominan. Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Xie Yuyin juga berkata saat ini, Din Tianze dan Din Divan dapat memilih murid kali ini. 2 halaman selalu sama. Mereka bersaing satu sama lain. Setiap generasi murid yang menerobos batas akan bersaing satu sama lain. Mu Yun mengangguk. Mu Yun, sudahkah kamu memutuskan rumah sakit mana yang akan dituju? Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan melihatnya nanti. Bersama-sama, keempat menuju restoran kemanusiaan. Pengadilan Yuding, sebagai pasukan kelas 2, secara alami memiliki segalanya. Waktu berlalu hari demi hari. Rumah sakit kemanusiaan juga semakin semarak. Murid-murid alam Jihuang semuanya keluar dari celah dan bersiap untuk persidangan. Di saat yang sama, banyak orang juga mulai membentuk geng, siap bekerja sama dalam persidangan. Mu Yun tidak punya banyak ide tentang ini. Sebulan berlalu dengan cepat. Selama bulan ini, Mu Yun telah mengukir cacat pada susunan batasnya dan mulai mencoba memadatkan pakaian batas. Namun, jarak dari alam suci selalu sedikit lebih buruk. Pengadilan Kaisar akhirnya tiba. Hari ini, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui keluar dari loteng dan berkumpul di luar lapangan seni bela diri rumah sakit kemanusiaan. Tidak masalah bahwa bidang seni bela diri yang begitu besar dapat menampung puluhan ribu orang. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di bidang seni bela diri. Mu Yun,
Xie Yuyin juga seorang penguasa periode permaisuri dengan hari hujan dan ahli lainnya untuk bertemu Mu Yun. Kali ini, ada sekitar 12.000 prajurit kekaisaran di halaman Yuding kami. Xie Yuyin berkata sambil tersenyum, saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka sangat kuat sebelumnya, tetapi baru-baru ini, ada banyak orang yang telah membuat kemajuan besar. Mungkin, di ranah Jihuang, kamu akan menerobos dan mencapai Jiseng segera setelah memasuki tempat pengujian. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku juga mau. Kalau begitu tunggu dan lihat. Pada saat ini, mereka saling memandang dan tersenyum. Xie Qing mendekati Mu Yun dan berbisik, apakah ada kamar ke-10 yang akan datang? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun terlihat aneh. Persetan, aku tidak sepertimu. Memotong. Xie Qing tidak peduli dan berkata, ini berbeda. Nak, kamu terlihat seperti pria di mana-mana. Itu bisa menarik orang. Petik 2. Xie Qing berkata lagi, namun, jika orang mengenal 9 istrimu dan tahu bahwa kamu adalah ayah dari beberapa anak, mereka mungkin tidak tertarik padamu. Keluar, minum dan tegur, dan Mu Yun tidak peduli. Nyatanya, saat ini Mu Yun tidak memiliki pengejaran antara pria dan wanita. Lagi pula, sekarang, dia hanya bisa yakin bahwa Meng Zimo, Miao Xianyu, kamu Sueki dan Bi Qingyu harus aman di sekitar ibu mereka. Tapi di mana Qin Meng Yao, Wang Xinya, Jiwer, Ming Yuexin dan Xiao Yuner? Apakah mereka aman? Dia tidak tahu. Saat ini, aku benar-benar sedang tidak mood untuk menggoda. Petik 2. Dengan berkumpulnya semakin banyak murid. Di atas medan seni bela diri, di atas panggung batu, beberapa sosok keluar saat ini. Dua pria parubaya pertama memberi orang perasaan unik. Pria parubaya berpakaian putih itu memiliki wajah tersenyum dan merasa sangat baik. Pria parubaya berbaju hitam itu pendek dan gemuk dengan wajah lurus. Presiden Tianze berbaju putih. Dekan Divan berbaju hitam. Keduanya kuat di alam Tuhan. Saat keduanya muncul, lingkungan menjadi sunyi secara bertahap. Semua orang. Din Tianze berkata, sidang ini, semua orang juga mendapat berita dari token mereka sendiri. Ya, Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei, dan keluarga Mo akan bergabung dengan kita. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa ada juga banyak prajurit kekaisaran di ketiga kelompok ini. Bukan hanya para jenius, tapi juga beberapa pejuang berpengalaman. Jika salah satu dari kalian ceroboh, kalian bisa mati. Din Tianze selalu berkata sambil tersenyum. Mulai bekerja. Dekan Divan menyela. Ya, Din Tianze memandang semua orang, suaranya tidak besar atau kecil, dan semua orang bisa mendengarnya. Tempat persidangan ini adalah reruntuhan Istana Xiyuan. Khususnya, akan ada pesan di token muridmu nanti. Yang perlu saya katakan kepada Anda adalah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan, melawan, dan marah. Hidup, hidup untuk memiliki masa depan, harapan. Petik 2. Setelah jeda, Tianze Yuan melanjutkan, ada poin lain. Untuk mendesak semua orang berlatih, token muridmu, setelah perubahan, akan mendapat poin jika kamu membunuh satu orang di reruntuhan. Di awal membunuh kaisar, 1 poin. Sangat sulit untuk membunuh kaisar di tengah dunia. Bunuh ratu, 100 poin. Bunuh yang suci, 1000 poin. Bunuh duet suci. Saya khawatir seseorang mungkin tidak akan menerobos untuk mencapai duet tersebut, tetapi saya masih harus mengatakan, ini 10.000 poin. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang. Apa gunanya ini? Melihat mata orang-orang yang terkejut, Din Tianze tersenyum. Di satu sisi, Din Divan tampak sangat tidak sabar dan mau tidak mau berkata, selanjutnya, biarkan aku bicara. Pada periode Ratu Dunia, periode Tengah Kaisar Dunia dan periode Awal Kaisar Dunia, 1 poin, 10 poin, 1%. Orang suci dunia adalah 1, 2 dan 3, yaitu 1000, 10.000, dan 100.000. Dan seterusnya. Tapi kurasa tidak ada di antara kalian yang bisa mencapai 3 kali lipat dan 2 kali lipat dalam 10 tahun. Nada suara Din Divan sedikit tenang. Kamu pasti penasaran dengan poin apa saja. Ketika Anda membunuh orang, Anda akan mencatatnya, dan poin akan dihitung secara otomatis. 10 tahun kemudian, setelah meninggalkan reruntuhan, 10 murid poin teratas dapat memasuki Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan segera setelah mereka mencapai suci dunia. Divan menyeringai dan berkata, lagi pula, lebih dari itu, 10 orang ini memiliki keistimewaan.
Misalnya, poin bisa diubah menjadi koin giok, yang paling dasar. Kedua, kamu dapat memilih para tetua di rumah sakit untuk mengajarimu secara pribadi sebagai tuanmu. Ini ada di token murid dan akan diteruskan kepadamu nanti. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Apakah ini mendorong pertempuran? Apakah itu terlalu langsung? Melihat mata orang-orang yang terpana, Din Difan berkata lagi, saya jelaskan lagi bahwa membunuh murid Akademi Yuding tidak akan memberi poin, tetapi mengurangi poin. Dan membunuh murid Sekte Jinglei, murid Sekte Guiyuan, dan anak-anak keluarga Mo adalah poin hadiah. Lagi pula, poin ini diatur oleh Akademi Yuding kita, jadi tidak ada superposisi. Siapapun yang kuat, siapa yang membunuh banyak orang, siapa 10 besar, siapa yang bisa dikembangkan di Akademi. Ya, itu untuk mendorongmu berperang dan menghancurkan bumi. Kata Din Difan dengan nada yang sama. Muyun dan Xie Qingmeng sedang mabuk. Mereka tercengang saat ini, dan bermain seperti ini, mendorong pertempuran. Apakah ini masih percobaan? Ingat, ini bukan hanya percobaan, ini adalah rumah jagal. Nirvana terlahir kembali, atau berubah menjadi abu, lihat dirimu sendiri. Jangan berpikir itu kejam. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Jinglei, Sekte Guiyuan, dan keluarga Mo. Din Difan berkata dengan serius, kalian adalah sekelompok serigala. Menyatukan mereka adalah untuk membiarkan kalian bertarung. Yang hidup akan sangat berguna di masa depan. Yang mati adalah yang lemah dan pantas mendapatkannya. Bagaimana cara tumbuh tanpa darah? Ketika kata-kata itu jatuh, layar tanah melihat sekeliling dan berkata lagi, sekarang, mereka yang takut atau dinasihati dapat langsung berhenti, dan rumah sakit kemanusiaan tidak akan peduli. Begitu kata-kata ini keluar, bagian bawahnya langsung pecah menjadi pot. Din Tianze memandang Din Difan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukankah bagus untuk berterus terang begitu? Apa yang salah? Di Fan bersenandung, itulah yang dilakukan Sekte Jinglei, Sekte Guiyuan, dan keluarga Mo. Kita harus melakukan hal yang sama. Jangan kita hanya melihat siapa yang lebih baik. Ayo berjuang. Puluhan ribu kaisar batas layak mati. Efektivitas tempur dari separuh lainnya pasti lebih baik daripada 10.000 orang awal. Kalau tidak, di masa depan, bahkan jika kamu menjadi orang suci, rasa hormat dan dewa dunia, itu tidak akan berguna. Din Tianze tertegun dan tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, Dekan Xiaomu dari Rumah Sakit Kemanusiaan tersenyum pahit. Lao Xiao, sudah berapa tahun kamu berada di kuil Tao ini? Difan memandang Xiaomu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dekan menyebutkannya beberapa kali dan memintamu untuk kembali. Jangan buang waktu di kuil Tao pria ini. Mengenakan, menghadapi kedua presiden, Xiaomu masih kasar dan berkata, saya akan lelah sampai mati jika saya mengelola sekelompok orang suci. Aku tidak bisa membantumu kali ini. Din Tianze tersenyum. Kota kuno Donghua mungkin lahir dalam 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, rumah sakit berencana untuk melatih para putra di halaman putra suci. Kamu, Xiaomu, adalah yang paling cocok. Dekan, diperkirakan setelah persidangan, dia akan memberimu perintah. Kamu harus pergi jika kamu tidak pergi. Mendengar ini, Xiaomu tertegun. Sekelompok orang suci yang sombong, berikan padaku. Jika aku tidak memberi mereka ki spiritual, Dekan tidak akan memotongku. Dia, saat ini, banyak murid juga berbicara. Ketika Xie Qing mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu tua, ini untuk membiarkan kami membunuh. Kamu tidak bisa membunuh pintu yang sama. Kamu bisa mengurangi poin jika kamu membunuh pintu yang sama. Kamu bisa menambah poin jika kamu membunuh 3 orang dermawan. Kemudian kamu bisa menjadi orang suci dunia. Kamu bisa menukar poin dan menjadi koin giok lalu. Kita bisa menukarnya dengan koin giok suci, dan kamu bisa duduk di area ketiga, area keempat dan area kelima latihan Daoya. Di lapangan, Mu Yun mengangguk. Kamu juga bisa memilih yang lebih tua dan menjadi guru pengajar. Ada banyak manfaat. Xie Qing berkata dengan penuh semangat saat ini. Selain itu, mata Xie Yuyin sedikit terpana. Bukan, kali ini, para murid dari segala arah berkumpul bersama. Murid dari 3 pihak lainnya sangat kuat. Apalagi selama pencobaan, mungkin beberapa murid akan menerobos dan mencapai alam suci. Dunia suci. Bahkan jika itu adalah alam yang berat, itu juga sangat disukai kaisar. Kedua orang ini tidak takut sama sekali.
Terlalu kasual. Pada saat ini, Meng Zui berdiri di samping dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia benar-benar tidak peduli. Takut. Mu Yun dan Xie Qing sangat ingin mendapatkan poin yang lebih tinggi. Kedua orang ini, kesanalah mereka pergi dan kemana mereka membunuh. Jika tidak baik, Anda akan melakukannya. Kali ini ada keuntungan poin yang begitu menarik. Aneh untuk berhenti. Melihat ekspresi berbahaya mereka, mereka siap menghasilkan banyak uang kali ini. Xie Yuyin memandang ketiganya dan menjadi semakin penasaran. Ketiga orang ini benar-benar tidak takut mati. Pada saat yang sama, beberapa murid lainnya sangat ingin mencoba dan beberapa takut. Tapi berhenti. Tidak ada yang mau berhenti dari kesempatan langka ini. Din Difan berkata lagi, karena tidak ada yang mau berhenti, mari kita mulai sekarang. Arai teleportasi akan memindahkanmu ke tempat reruntuhan. Pada saat itu, terserah padamu. Istana Si Yuan mencakup area yang sangat luas, dan berada di bawah tanah, dunia yang luas. 10 tahun kemudian, rangkaian transmisi akan mentransmisikan orang yang masih hidup satu persatu. Kata-kata itu jatuh, dan dekan layar tanah melambaikan telapak tangannya. Seketika, di sekeliling, bayangan itu muncul. Satu demi satu bayangan ditampilkan dalam sekejap, dan pola batas dipadatkan antara langit dan bumi. Setiap orang memiliki setidaknya puluhan ribu garis batas. Divisi arai batas level 4. Dengan konvergensi garis batas, ruang antara langit dan bumi tampak terdistorsi. Cobaan? Apakah ini awalnya? Tidak ada penatua atau dekan yang mengirim mereka ke lapangan percobaan. Hanya arai yang dapat langsung mengirimnya ke bidang uji coba dan mengambilnya dalam 10 tahun. Mu Yun tidak bisa menahan tawa pahit. Saya khawatir ini adalah tes terlucu yang pernah saya ikuti. Namun, saya harus mengatakan, itu juga membuat Mu Yun merasakan harapan. Kali ini, setidaknya 10 tahun sudah cukup untuk mencapai tanah suci. Dengan kilatan cahaya, sosok Dao Dao menghilang saat ini. Hati-hati sepanjang jalan. Xie Yuyin menatap Mu Yun. Sampai jumpa di reruntuhan. Pada akhirnya, reputasi Weng menghilang, dan Dao Dao menghilang di medan militer rumah sakit kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, ruang bergeser. Mu Yun tidak tahu sudah berapa lama. Tanahnya kokoh di bawah kaki Anda. Mu Yun melihat sekeliling dan melihat hamparan luas. Ini dia, reruntuhan, Istana Si Yuan. Pada saat yang sama, di sekitar, di bumi, di antara pegunungan dan hutan, banyak nafas mengalir. Melihat sekeliling, sekitar selusin sosok juga dikirim ke sini saat ini. Beberapa tampaknya menjadi murid Akademi Yuding, tetapi ada juga yang bukan. Saat ini, Mu Yunming melihat sekitar 14 atau 5 orang telah berkumpul dan langsung membunuh seorang murid sekolah Tao. Murid sekolah Tao hampir dibunuh oleh 4 atau 5 orang sebelum dia menyadarinya. Kemudian, kelima orang itu memandang Mu Yun dan membungkuk. Apakah kamu seorang murid Akademi Yuding? Melihat Mu Yun, kepala seorang seniman bela diri di tengah kaisar berkata, kebetulan kami baru saja tiba. Dan bertemu dengan beberapa orang yang kesepian. Kamu ada di mana? Mu Yun tidak kencang, tidak lambat. Saat ini, 5 orang berkumpul, beberapa mil di pegunungan dan hutan, dan beberapa lainnya telah melarikan diri. Nasib buruk, itu saja. Sendirian mudah menjadi sasaran orang lain. Anak-anak Mo. Pemuda pertama tersenyum dan berkata, nasib buruk bagimu untuk bertemu dengan kami. Pria muda itu memandang Mu Yun dengan keserakahan di matanya. Saat ini, Mu Yun mengerti apa yang dikatakan Din Difan. Masuk dan bertarung. Hal yang sama berlaku untuk 3 partai lainnya. Saat berikutnya, suasana sombong ditampilkan. Sekilas tentang kekuatan Ratu Kerajaan Mu Yun. Kelima orang itu tiba-tiba mengubah wajah mereka. Ratu Dunia, mundur. Kelima orang itu menyebar seperti burung dan binatang dalam sekejap. Bisakah kamu melarikan diri? 5 jari Mu Yun memegang erat, dan kekuatan Tao mengembun saat ini. Napas sombong dilepaskan pada saat ini. Satu pukulan langsung keluar. Boom! Di tengah kaisar terkemuka, nafasnya runtuh dan tubuhnya meledak. 4 lainnya ketakutan. Namun, keempat raja itu baru dalam tahap awal. Untuk Mu Yun, itu benar-benar tidak merepotkan. Jangan lari. Melihat keempatnya masih berusaha melarikan diri, Mu Yun menangkap mereka dengan satu tangan. Tubuh Boom 4 benar-benar meledak. Sebelum nafas menghilang, Mu Yun sekarang, periksa token ke muridnya. 14 poin. Di bawah token murid, sederet angka muncul.
Selain itu, bahkan 1 titik di tahap awal, 10 titik di tahap tengah dan 100 titik di tahap akhir Ji Huang ditandai dengan jelas. Tampaknya Akademi Yuding masih peduli dengan persidangan ini. Di Ji Huang awal dan menengah, hanya ada 14 poin. Ini tidak hemat biaya. Mu Yun berkata dengan enggan, lebih baik membunuh Ratu Dunia. Kecepatan datang. Tahap akhir, 100 poin, di sini setidaknya harus ada ribuan orang di tahap akhir, dan mereka harus dibunuh. Mu Yun melihat sekeliling. Seperti ini, berjalan di antara pegunungan dan hutan. Lagi pula, aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Kita mungkin juga mengamati situasinya terlebih dahulu. Apalagi, murid kuartet tidak bisa membedakan sama sekali. Lagi pula, ini adalah halaman tripod giok. Ada sebanyak 10.000 orang kali ini. Di mana kita bisa saling mengenal. Sudah kurang dari 10 tahun sejak Mu Yun memasuki halaman Yuding. Banyak orang mungkin telah ditutup selama 10 tahun. Aku tidak tahu bagaimana Xie Qing. Meng Zui. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak apa-apa. Mu Yun melepaskan. Percobaan lain ini baru saja dimulai. Reruntuhan untuk ditemukan. Orang-orang harus dibunuh. Pada saat yang sama, banyak sosok muncul di reruntuhan. Semua murid berkumpul di dunia bawah tanah ini. Antara pegunungan. Beberapa tokoh berkumpul. Sosok pertama berbaju hijau tampak tampan. Kakak Tong Chen. Sebuah sosok datang dari kejauhan. Elder Brother Tong Chen, tempat ini terlalu besar. Saya khawatir sulit untuk menemukan reruntuhannya. Mendengar ini, pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, kami Gu Yuanzong suka melakukan hal semacam ini. Tapi jujur saja, ini cukup menarik. Tong Chen memandang beberapa orang di sisinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya tidak hanya dibandingkan dengan Chen Wenchai dan Yuan Dongfeng, tetapi juga dengan Jing Leizong, keluarga Mo dan halaman Yuding. Di tempat ini saja, membosankan membandingkan Ratu Dunia. Mari kita lihat siapa yang pertama kali mendapatkan Santo Dunia. Tong Chen melihat ke kejauhan, percaya diri. Sebagai pemimpin di ranah kembali ke dinasti Yuan, dia memiliki kepercayaan diri ini. Di seluruh sekte Gu Yuan, tidak kurang dari 1000 ratu, tetapi di matanya, hanya ada yang bisa dibandingkan dengannya. Hanya Chen Wenchai dan Yuan Dongfeng yang bisa mengancamnya. Orang lain, dia benar-benar tidak peduli. Pada saat yang sama, sesosok berdiri di reruntuhan. Istana 4 Yuan juga sangat dekat dengan pasukan kelas 2, tetapi telah cemerlang selama lebih dari 100.000 tahun dan menghilang tanpa jejak. Batas-batasnya adalah kekuatan memiliki keputusan akhir, tidak cukup kuat, hanya bisa dilenyapkan. Di sekte Jinglei, aku, Su Yaorong, harus menjadi orang pertama di bawah orang suci dunia. Zuo Hongyun, Umo, kali ini, kita bertiga bisa membedakan antara tinggi dan rendah. Sedangkan yang lainnya, tergantung kamu dan aku. Siapa yang bisa membunuh lebih banyak? Su Yaorong, salah satu sekte Tianjiao dari Jinglei yang tak tertandingi. Di seluruh sekte Jinglei, ketenaran adalah sosok yang sangat keras. Tempat reruntuhan sangat luas. Meski tidak ada dunia bawah tanah, siang tetap siang dan malam tetap malam. Saat malam tiba, ada hutan pegunungan. 7 atau 8 sosok berkumpul untuk menyalakan api unggun. Namun, jelas bahwa 3 dari 78 orang itu adalah yang pertama. 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu, saat ini, terlihat agak mirip dalam penampilan dan menunjukkan ketajaman mereka. Wanita itu, mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, membungkus tubuhnya. Meski duduk di atas batu, dia bisa menjadi cantik. Mo Zichen, Mo Ziyun, kalian berdua bersaudara bisa menunjukkan kekuatan suci kalian kali ini. Wanita itu tersenyum dan berbisik. Qianling, apakah tidak menyakitkan mengatakan ini? Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, aku merasa kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Tong Chen, Chen Wenchai dan Yuan Dongfeng dari sekte Gu Yuan. Su Yaorong, Zuo Hongyun, Wu Mo dan lainnya dari sekte Jinglei. Dan Liu Xiangsheng, Ye Yan, Su Fanglin dan Du Yue di halaman Yuding. Saya pikir itu semua tujuan Anda. Mo Zichen membuka mulutnya dan menyebutkan nama 10 orang. 10 orang ini semuanya adalah orang kuat kelas 1 di ranah sekte dan kaisar masing-masing. Ranah seni bela diri adalah salah satu aspek kekuatan. Namun, kekuatan sebenarnya dari seorang seniman bela diri bukan hanya untuk melihat alam. Jika sangat sederhana,
maka kita semua harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan alam. Mo Qianling menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar percaya diri. Mungkin orang lain mengutip kami seperti ini. Tapi jangan lupakan Mo Sanming dari garis tua dari keluarga besar, Mo Qingyi dari garis tua dari 2 keluarga, dan Mo Wenfu dari garis tua dari 3 keluarga. Ketiga orang ini, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Mendengar ini, Mo Zichen tersenyum, saya telah bertarung di Mo Wenfu, 9 kemenangan dan 1 kekalahan. Jika ada perang hidup dan mati, dia akan mati di tangan saya.